Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kali ini saya akan menjelaskan mengenai pertidaksamaan eksponen. Jika kemarin sudah dipelajari persamaan eksponen, sekarang kita pelajari adalah pertidaksamaan eksponen. Ya, dimana di sini ada dua bentuk umum. Yang pertama untuk A lebih dari 1 jika A pangkat fungsi fx kurang dari A pangkat fungsi gx, maka ya yang diambil kan basisnya sudah sama kan, berarti fungsinya yang sudah diambil fx kurang dari gx. Kemudian untuk A lebih dari 0 dan A kurang dari 1 jika A pangkat fungsi fx kurang dari A pangkat fungsi gx, maka fungsi fx nya lebih dari fungsi gx. Oke ya, jika seperti ini ya. Baik, kita lanjutkan. Nah, langkah-langkah yang diperhatikan untuk pertidaksamaan yang pertama adalah uraikan bentuk eksponen hingga diperoleh jenis yang sama. Ya, jadi jenis yang sama itu maksudnya basisnya yang di bawahnya sama nih. Misalkan 2 pangkat x plus 1, ya, misalkan ini tanda pertidaksamaan itu lebih dari, kurang dari, lebih dari, sama dengan, dan kurang dari sama dengan. Yang ini ya. Kalau yang kemarin tanda persamaan ya berarti sama dengan. Bedanya itu. Nah, misalkan begini. 2 pangkat x plus 1 kemudian kurang dari, misalkan di sini 4 pangkat x, maka uraikan eksponen hingga diperoleh jenis sama. Jadi basisnya harus disamakan ya. Jadi nanti bisa menjadi dua-dua seperti ini. Ini x plus 1, ini pangkat 2, kemudian pangkat x lagi. Kemudian yang nomor 2, misalkan bentuk-bentuk eksponen yang sama dengan variabel tertentu. Oke, dipermisalkan ya. Kemudian setelah itu selesaikan pertidaksamaan dengan menggunakan konsep penyelesaian pertidaksamaan hingga diperoleh interval. Kemudian substitusikan balik nilai yang diperoleh pada pengambilan. Oke, kita langsung saja ke dalam contohnya. Tolong diperhatikan. Contoh yang 11. Ya, kita punya soal sini HP berupa penyelesaian dari pertidaksamaan eksponen 49 pangkat 3x 4 lebih dari 7 pangkat x kuadrat adalah, nah yang pertama adalah kita samakan dulu basisnya. Oke, nah 49 ini bisa jadi 7 pangkat 2 dalam kurung 3x min 4 lebih dari 7 pangkat. Nah ini sudah sama, maka pangkatnya ini dikalikan ke luar, jadi 2 kali 3x berarti 6x, dan 2 kali min 4 jadinya min 8. Kalau sudah sama berarti tinggal kita ambil pangkatnya saja. Nah, pangkatnya itu kan berarti di sini 6x ya min 8 disamakan tandanya. Nah, sama dengan berapa? X kuadrat. Oke. Kemudian setelah itu berarti x kuadratnya pindah ya. Jika x kuadratnya pindah atau misalkan yang ininya pindah, maka kan begini jadinya. Supaya x kuadratnya positif ya tidak dipindah tidak apa-apa. Jadi yang ini yang pindah ke kanan, berarti di sini sisanya 0, di sini x kuadrat, 6x pindah ke kanan jadinya min 6x, min 8 pindah ke kanan jadinya plus 8. Seperti ini ya. Nah ini bisa saya balik, x kuadrat min 6x plus 8, nah kurang dari 0 kan. Nah ini kan kurang dari 0 ya, seperti ini ya. Kalau dari sini bacanya ke kiri, berarti dia kurang dari 0. Jadi tandanya seperti ini. Oke. Nah, setelah itu kalau sudah seperti ini kita cari faktornya. Cara mencari faktor itu bisa kita pelajari di cara mencari faktor dari kuadrat. Misalkan kan bentuknya seperti ini ya, ax kuadrat plus bx plus c. Dimana untuk mencari faktor seperti ini kalian bisa ambil 2 angka, jika ditambah hasilnya adalah B, kemudian jika dikali hasilnya adalah C. Nah ini sebagai B nya, min 6 sebagai B nya. Oke, berarti ini min 6, kemudian C nya itu adalah 8 ya, di sini ya berarti ya. Ini saya hapus, ini rumusnya. Jangan lupa untuk mencari faktor. Berarti kalian cari jika ditambah sama dengan min 6, jika dikali sama dengan 8. Oke, kita ambil yang kali dulu karena asumsi untuk penjumlahan itu banyak. Artinya peluangnya banyak ya. Jadi nanti akan lama. Perkalian saja. Yang dikalikan 8 berarti kan 1 sama 8 atau 4 kali 2
ya kan? Seperti itu, ada dua kemungkinan. Nah, berarti berapa kalau 1 kali 8? Kemungkinan untuk dijumlah tidak mungkin 6, berarti 2 dan 4. Nah, 2 sama 4 hasilnya 8, betul. Tapi apakah 2 tambah 4 hasilnya 6? Tidak. Berarti harus bagaimana? Min sama min, ya, dimana nanti di sini min 2, yang di sini plus sama min jadi min 4. Min 2 min 4 hasilnya min 6. Maka hasilnya ini ya, x min 4, x min 2. Kemudian diambil x-nya sama dengan 4, x-nya sama dengan 2. Ya, jika seperti ini, tinggal kita sama dengan kan 0 untuk mencari nilai x-nya. Kan ini kurang dari 0, jadi ini diganti sama dengan 0. Yang ini berarti kan x min 4 sama dengan 0, x sama dengan 4. Pindah ruas ke kanan, maka dapatlah ini. Kemudian untuk yang ini berarti x min 2 sama dengan 0, berarti x sama dengan min 2 pindah ke kanan sama dengan 2, berarti dapatnya yang ini. Atau simpelnya, kalau misalkan di dalamnya dia min, kalau keluar untuk mencari x-nya berarti dia positif, ya. Kebalikannya, kalau misalkan dia positif, maka keluarnya adalah negatif. Misalkan x plus 2, ya berarti nanti x sama dengan min 2, gitu aja ya simpelnya. Oke, kalau sudah, sekarang tempatkan titik pembuat 0. Nah, kita udah dapet nih x sama dengan 4, x sama dengan 2. Kita buat garis, kemudian kita berikan titiknya. Yang pertama adalah 2, berarti yang paling kecil ya. Kemudian ini 4. Tinggal kita mencari apa positif negatifnya. Dengan cara apa? Dengan cara kita ambil uji titik. Misalkan kita mau ngambil uji titik yang di sini, berarti kan di sini angkanya 1 bisa 0 ya. Kita ambil misalkan 0 aja, kita substitusikan ke sini, berarti 0 dikurang 4, ya kan? 0 dikurang 2. Nah, sama dengan, nanti hasilnya berapa nih? 0 kurang 4 berarti min 4, dikali 0 kurang 2 berarti min 2. Hasilnya adalah 8, berarti positif. Jadi di sini daerahnya positif. Kemudian di sini pasti apa? Negatif. Tinggal gitu aja, di sini positif. Jadi nanti selang-seling positif, negatif, positif. Jadi kita ambil yang paling ujung kiri dulu. Kalau di sini negatif berarti sini positif. Tidak usah kita ujikan lagi. Sudah? Kalau sudah, tinggal menentukan daerahnya. Nah, cara menentukan daerahnya adalah kita lihat di sini. Nah, di sini itu kan tandanya lebih dari. Nah, kalau lebih dari, ya di sini catatan. Catatannya, catatan. Jika, nah, tanda lebih dari, oke, maka yang diambil adalah daerah positif. Kalau misalkan kurang dari, berarti kebalikannya. Yang diambil daerah apa? Daerah negatif. Oke, kita lihat karena di sini dia lebih dari, maka yang kita ambil adalah yang mana? Yang positif. Nah, kita lihat positif yang ini kan? Oke, positif yang ini. Tapi kita lihat lagi ya, nanti patokannya bukan di untuk soal, tapi yang di hasil akhir di sini ya, hasil persamaannya. Kita lihat hasil akhir persamaannya, ternyata di sini apa? Ternyata kurang dari, berarti yang diambil adalah yang negatif. Nah, ini yang diambil. Jadi nanti kalau misalkan di sini lebih dari, berarti yang positif yang diambil. Nah, gimana caranya? Berarti tinggal dikasih seperti ini aja, tengah-tengahnya x, kemudian di sini lebih dari, dan di sini kurang dari. Maka di sini adalah HP-nya. HP penyelesaian dari ini ya, HP-nya sama dengan berarti apa? X, di sini lebih dari 2 dan x kurang dari 2. Oke, ini ya, kurang dari 4 saja. X kurang dari 4. Jawabannya ini. Oke. Seperti itu ya. Kita lanjut. Untuk yang nomor 12. Nah, gimana untuk yang nomor 12? Himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan eksponen. Nah, seperti ini. Maka kita harus samakan dulu ya kan, basisnya. Di sini 1/5, di sini supaya jadi 1/5. Nah, ini 5 pangkat berapa?
ternyata 5 pangkat 3. Oke, kalau sudah sama, kemudian dikalikan lagi pangkatnya, ini sudah sama ya, basisnya sudah sama, kita ambil pangkatnya 3x plus 9 lebih dari sama dengan ya 2x, oh salah, sorry, ini 3x harusnya kurang dari sama dengan ini ya, kurang dari sama dengan 2x plus 5. Nah, kemudian gimana caranya? Berarti tinggal kita kelompokkan saja ya. 3x yang itu ya, kiri, min 2x lebih dari sama dengan di sini 5, 9-nya pindah. Nah, seperti ini. Kemudian ini berapa? Jadinya x kurang dari sama dengan berapa? 5 dikurang 9, jadinya min 4. Nah, x kurang dari sama dengan min 4. Jadi himpunannya nih HP-nya ya. Jadi kalau misalkan cuma ada satu titik ya berarti yang ini x kurang dari sama dengan 4. Ini kita rawat ya. Harusnya dia kurang dari sama dengan. Oke, seperti ini. Jadi kalau cuma satu tidak perlu pakai uji titik yang garis kayak gini tadi nih ya. Ini berlaku jika ada dua titik. Oke, lanjut. Nah, kalau tipenya seperti ini gimana? Nah, kalau tipenya seperti ini, lihat bentuknya. Bentuknya adalah dia pangkat penjumlahan. Maka harus kita jabarkan dulu kan. Di sini 2 pangkat x min 5 itu jadinya adalah 2 pangkat x dibagi 2 pangkat 5. Kenapa? Kalau ini kita menggunakan sifat eksponen, maka basisnya sama, terus dibagi, maka pangkatnya diapakan? Pangkatnya dikurang. Nah, kan seperti ini. Ya kan? Sama kan? Jadi intinya dari sini kita rubah ke dalam bentuk sifat eksponen. Kurang lebih seperti itu. Oke, kemudian dikali 3. Nah, ini 2x min 3. Berarti sifat eksponennya dibagi ini pasti 2, di sini 2. Yang depannya x, yang belakangnya 3. Ya, kalau dibalik jadinya x min 3. Tambah 1. Nah, udah seperti ini. Kemudian di sini jadinya 2 pangkat 2x. Nah, yang 2 pangkat 5 itu 32. Oke. Kemudian dikurang. Nah, di sini 3 kali 2x, 2x ya, kali 2x per di sini berapa? 2 pangkat 3. 2 pangkat itu adalah 8. Nah, jadinya dia seperti ini plus 1. Kemudian lebih dari 0. Oke, kalau udah seperti ini diapakan lagi? Kalau sudah seperti ini tinggal kita permisalkan saja ya. Kita permisalkan dengan 2 pangkat x sama dengan y ya. 2 pangkat x sama dengan y. Jadi 1/3 yang ini kan bisa jadi gini ya, 1, saya inginkan lagi ini 1/32 dikali 2 pangkat 2x. Nah, gini kan, dikurang yang ini 3/8 dikali 2 pangkat x. Oke, kemudian ditambah 1. Oke, kalau sudah berarti tinggal kita lihat di sini ya. Ini bukan 2x ya, ini harusnya 2 pangkat x. Nah, kita permisalkan tadi 2x itu sama dengan y. Jadi setiap ada yang 2x ya, ada yang setiap 2 pangkat x itu sama dengan apa? Sama dengan y. Oke. Berarti di sini 1/3 y kuadrat. Kenapa y kuadrat? Karena 2 pangkat 2x. 2 pangkat 2x itu artinya kayak gini juga nih. 2 pangkat 2 sama x. Ya kan? Atau misalkan bisa seperti ini. 2 pangkat x dipangkatkan 2 lagi. Nah, 2 pangkat x kan y, berarti y kuadrat, ya kan?
3/8, yang ini 2 pangkat X berarti 8/3Y tambah 1. Kemudian tinggal di ya, semua ruas diapakan? Semua ruas dikali 32 ya. Supaya apa? Supaya ini dikali 32 supaya hilang penyebutnya. 32 sama ini hilang jadinya Y kuadrat. 32 dikali 3/8 berarti sisanya adalah 32 dibagi 8 4 kali 3 12. Nah, 32 kali 1 32. Kemudian kita jabarkan lagi. Nah, tadi kalau ditambah itu hasilnya adalah B, kalau dikali itu hasilnya adalah C, di mana B-nya di sini adalah min 12, kemudian C-nya di sini adalah 32. Perkalian berapa yang hasilnya 32? Yaitu 8 kali 4. Berarti 8 kali 4 kan? Nah, 32. Apakah betul 8 tambah 4 12? Karena dia di sini min berarti min 8 dan min 8. Jadinya nih ya. Kemudian kita ambil Y-nya sama dengan berapa? Yang pertama 8 yang sudah dijelaskan tadi, yang ini Y-nya sama dengan 4. Nah, coba kita lihat ke bawah. Kemudian kita buat titik nolnya. Kita lihat yang terakhir. Oke. Karena di sini kurang dari, maka nanti yang diambil adalah yang negatif. Berarti kita ambil dulu garisnya tadi. Garisnya adalah apa? Y sama dengan 8 dan sama dengan 4. Berarti di sini 4, di sini 8. Oke, kita cek yang sebelah sini dulu, kita masukkan, kita ambil di sini titiknya nilainya adalah 0 misalkan. Berarti kalau 0 ya. Kenapa 0? Ya kan di sini kan ada 3, ada 2, ada 1, ada 0. Bebas saja, saya mau pilih yang 0 aja. Berarti di sini 0 kurang 8, 0 kurang 4. Berarti nanti nilainya berapa nih? Ini min 8, di sini min 4. Berarti nilainya min 8 kali min 4 itu berapa? Positif. Positif 32. Hasilnya positif kan? Berarti di sini positif, di sini negatif, di sini pasti nanti positif. Oke, seperti ini kan? Kalau sudah, karena yang diambil adalah tandanya kurang dari, maka tanda yang diambil adalah yang min. Nah, tinggal dikasih di sini X, di sini lebih dari ya. Ini X, ini lebih dari, di sini kurang dari, maka ini adalah HP-nya. Tuh, udah. X lebih dari 4, X kurang dari 8. Oke. Ini ya. Nih jawabannya. Kemudian nanti kalau misalkan di pilihan ganda tidak ada, ya berarti kita harus apa? Harus kembalikan lagi kemana? Ke permisalan. Kan tadi permisalannya Y sama dengan 2X, maka diganti Y-nya menjadi 2 pangkat X, berarti kan 4, 2 pangkat X kurang dari 8, dimana ini tadi dapatnya dari 4 Y 8. 2 pangkat X dari mana? Dari sini, 2 pangkat X. Ini berlaku nanti ketika di pilihan ganda kalau misalnya nggak ada. Nah, ini kan kita tadi dari permisalannya ini ya, kita kembalikan lagi karena sejatinya kan kita cari X ya, Y itu hanya permisalan saja, jadi kita kembalikan ke X. Oke, kalau sudah berarti nah di sini ini tadi ya. Kemudian gimana caranya? Nah, kita jadikan semuanya ini adalah basis 2 biar sama. Ini 2 pangkat 2, yang ini tetap 2 pangkat X, dan ini 2 pangkat 3. Basisnya sama semua, kita coret, kita ambil pangkatnya, berarti 2 kan. Nah, jadi bisa jadi ini merupakan HP juga. Jadi HP-nya ada 2. Bisa yang ini, ya kan? Bisa juga yang 2. X lebih dari 2, X kurang dari 3. Oke, kurang lebih seperti itu. Contoh yang lain sama. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Jadi nanti saya berikan latihan kemudian dikerjakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.